Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya Robert Syifa. Saya Olivia Lisli. Kami berdua akan membagikan sebuah video mengenai sejarah pendidikan Islam dengan tema aplikasi transmisi ilmu pendidikan Islam ke Eropa. Jangan lupa saksikan. Sejarah pendidikan Islam itu sejarah pendidikan Islam ini saya kasih tahu. Yuk kita cari dulu. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu sejarah. Nah, jadi sejarah adalah kejadian peristiwa yang berhubungan dengan manusia, tempat, dan waktu di masa lalu, serta cerita yang tersusun secara rapi dan teratur. Nah, jadi sejarah pendidikan Islam ialah pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dari kurun waktu ke waktu sejak zaman lahirnya Islam sampai masa sekarang. Itulah yang dimaksud dengan sejarah pendidikan Islam. Transmisi ilmu pengetahuan Islam mengalir ke Eropa melalui beberapa jalur. Jalur-jalur tersebut adalah melalui Perang Salib, negeri Sicilia, dan Spanyol Andalusia. Mari kita saksikan penjabarannya sebagai berikut. Baiklah, yang pertama adalah melalui Perang Salib. Perang Salib terjadi pada tahun 1096 sampai 1273 Masehi, yaitu antara orang Kristen Eropa bagian barat, yaitu ke tanah timur, khususnya Palestina, yang dikuasai oleh Daulah Islamiyah. Perang ini dinamakan Perang Salib karena pada saat itu tentara Kristen memakai tanda salib saat perperangan itu terjadi. Nah, dengan adanya perperangan salib ini banyak sekali membawa keuntungan bagi benua Eropa. Ketika Kaisar Jerman membawa angkatan perangnya ke Palestina dalam rangka Perang Salib pada tahun 1228 sampai 1229 Masehi. Sepulang dari sana, ia telah meletakkan dasar pendidikan perguruan tinggi, yaitu Universitas Naples. Universitas Naples ini adalah salah satu universitas pertama di Eropa yang ditegakkan dengan sebuah piagam yang jelas dan terang. Di universitas ini, ia banyak menghimpun kumpulan besar naskah-naskah Arab. Transmisi mengalirnya ilmu pengetahuan Islam ke Eropa yang kedua yaitu melalui Pulau Sicilia. Sicilia adalah sebuah pulau laut lepas yang letaknya di sebelah selatan semenanjung Italia, dipisahkan oleh Selat Messina. Pulau ini bentuknya menyerupai segitiga dengan luas 25.700 km persegi. Pada awal abad ke-8 Masehi, banyak orang-orang Arab yang mencoba untuk singgah di Sicilia, tetapi selalu gagal. Bisa dikatakan pada abad ke-8 hingga awal abad ke-10 Masehi, suasana Pulau Sicilia tidak pernah tenang dari guncangan dalam dan luar negeri. Namun, penaklukan umat Islam atas kepulauan Sicilia ini merupakan gelombang terakhir dari Serbia yang membawa bangsa Arab ke Afrika Utara dan Andalusia. Karena masuknya Islam di Sicilia ini sangat terkait dengan masuknya Islam di Andalusia, bahkan apa yang dicapai oleh dunia Eropa di abad modern saat ini tidak lain adalah warisan umat Islam di Andalusia dan Sicilia. Transmisi pendidikan Islam ke Eropa yang ketiga adalah melalui Andalusia Spanyol. Transmisi mengalirnya ilmu pengetahuan Islam pada Perang Andalusia sebagai wahana penyeberangan ilmu pengetahuan ke Eropa yang semasa Islam di Andalusia. Ada sejumlah perguruan yang terkenal di sana, antara lain adalah Universitas Cordova, Sevilla, Magalia, dan Granada. Di Cordova, di samping memiliki universitas, juga memiliki gedung perpustakaan terbesar dan terindah
pada masa itu, yaitu dengan sejumlah buku kurang lebih 400.000 jilid. Kemudian di Andalusia, sedikit demi sedikit umat Islam kehilangan wilayah kekuasaannya, yaitu bermula dari kota Toledo direbut oleh Kristen pada tahun 1085 Masehi. Kemudian hilanglah pusat sekolah tinggi dan pusat ilmu pengetahuan Islam beserta segala isinya yang terdiri dari perpustakaan beserta ilmuwan-ilmuwannya. Pada tahun 1236 Masehi, menyusul Cordova dirampas oleh Raja Alfano VII dari Castilla, maka hilang pula pusat kebudayaan dunia di sebelah barat beserta Masjid Raya Cordova yang didirikan oleh Amir-Amir Umayyah di Andalusia, perpustakaan yang didirikan oleh Hakam II dengan buku-bukunya dari segala cabang. Kehilangan itu terus berlanjut dari kota ke kota. Umat Islam beserta Raja Bani Ahmad terakhir, yaitu Abu Abdullah, yang harus terusir dari Andalusia. Penyaluran ilmu pengetahuan ke Eropa itu dimulai ketika Toledo jatuh ke tangan Kristen. Untuk mempermudah penyerapan ilmu-ilmu Arab di Toledo, kemudian didirikanlah sebuah sekolah tinggi terjemah. Buku-buku yang disalin adalah buku-buku bahasa Arab yang masih tersisa dari pembakaran. Sebagian besar dari mereka dapat menguasai bahasa Arab, Yahudi, Spanyol, dan Latin. Maka demikianlah kemudian Toledo menjadi pusat perkembangan ilmu Islam ke dunia barat. Peran-peran Toledo bertambah lengkap setelah umat Islam diusir dari Andalusia. Transmisi ilmu pendidikan Islam ke Eropa yang keempat adalah melalui jalur pendidikan. Jalur pendidikan juga memegang peranan penting dalam proses transformasi ilmu pendidikan. Beberapa universitas seperti Cordova, Sevilla, Valencia, dan Granada di Andalusia menjadi incaran dan banyak didatangi oleh pemuda Eropa. Yang kelima adalah melalui penerjemahan karya-karya Muslim ke bahasa Latin. Dengan adanya upaya dari para pemuda Eropa yang menuntut ilmu pengetahuan ke perguruan tinggi Islam ini, selanjutnya memunculkan gerakan penerjemah karya intelektual Muslim secara besar-besaran ke dalam bahasa Latin. Yang keenam adalah proses transformasi ilmu pengetahuan dari dunia Islam ke Barat terjadi melalui jalur perdagangan antara Andalusia, Sisilia, dan Syria. Di samping itu, para pedagang Muslim Andalusia juga melakukan hubungan dagang dengan negeri-negeri Kristen, baik melalui jalur Barat maupun Timur.